Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat malam bagi sahabat-sahabat yang terus melihat YouTube di channel kami. Hari ini kita akan membuat kotak terminal listrik. Kotak terminal listrik ini seringkali dibutuhkan oleh teman-teman sahabat-sahabat semua ketika mempunyai sambungan kabel yang memang harus taruh di rumah, di luar rumah, sehingga memerlukan kotak terminal listrik yang aman dari air dan aman dari hujan. Oh, sama aja ya, aman dari hujan dan aman dari panas. Maka dari itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana cara membuatnya. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita siapkan filenya dulu. Filenya itu kita pakai dari Corel ini, dari format yang sudah jadi. Nah, nah inilah desain yang sudah saya buat, dimana ketik kotak ini adalah kotak yang pintunya membuka dari bawah ke atas, dan di dalamnya ada ruang sekitar 10 cm lebar dalamnya, kemudian tingginya juga 10 cm dengan panjang 20 cm. Sangat cukup untuk terminal listrik yang memiliki colokan atau jack sekitar 3 atau 4 lah kurang lebih. Nah, setelah file ini kemudian kita save dengan bentuk format SVG ya, supaya lebih cepat mudah untuk memotongnya. Di sini sudah kita save filenya. Oke. Dan langsung kemudian kita masukkan file tersebut di aplikasi ini, dan kemudian langsung start. Nah, ini sekitar prosesnya antara 9 menit. Mari kita lihat proses pemotongan yang sudah dijalankan sejak tadi. Nah, ini sudah terpotong sebenarnya ya, karena mungkin baru dibikin video, jadi makanya saya ulang lagi. Apakah bermasalah apa tidak yang sudah dipotong kemudian dipotong lagi dengan mengulangnya? Tidak apa-apa. Jadi ada sedikit resiko penambahan pemotongan ya, karena ini laser ya, sehingga tempat yang tadinya terlewati sudah terpotong kemudian dilewati laser lagi, paling ada resiko kebakarannya ya 0, sekian mili lah, tidak masalah. Jadi tidak mempengaruhi hasil dari pemotongan itu sendiri ya, walaupun kurang dari ukuran yang sebenarnya, tapi itu sangat tipis, 0, sekian mili. Bisa kita kali dengan memperbanyak lemnya nanti ketika nanti akan disambung. Ini kita set ke 300 kecepatan mm per second, karena kalau 3 mili dibuat 400 mm per second itu sebenarnya lebih cepat terpotong ya. Tapi kalau yang 300 agak lambat, meskipun agak lambat tapi nanti biar hasilnya halus ketika nanti kemudian disambungkan dari akrilik satu ke akrilik yang lain dengan menggunakan lem, itu rata. Ini tidak terlihat genjlung kah, apa jadi bahasa Jawa ya kah, sudah seimbang. Karena ada saja tekstur akrilik ketika dipotong kemudian dia akan mengembang atau mengembang ya, sehingga sisi-sisi di sebelahnya itu kemudian terpotong tapi dengan tekstur yang miring, tidak lurus. Makanya kemudian didua kalikan itu supaya lebih rapi, lebih lurus.
gitu harapannya. Kotak ini sudah disediakan lubang cantelan ya, lubang gantungan yang nanti akan ditaruh di luar rumah. Apakah aman? Aman, jelas aman, karena selain juga aman dari panas ya, saya sengaja di sini dengan menggunakan warna putih ya, sehingga bisa menolak cahaya ketika ada cahaya matahari memantul mengenai kotak. Kemudian di dalamnya juga tidak ada sirkulasi udara, karena saya sengaja meletakkan beberapa lubang di bawahnya. Bukan beberapa, satu lubang tali panjang, nanti bisa buat sirkulasi udara, tidak terlalu panas. Ini panasnya listrik, kemudian ditambah lagi panasnya matahari, bisa menggosongkan hatinya. Oke, nanti tunggu sampai selesai. Ini prosesnya hanya 9 menit saudara-saudara, tidak terlalu lama, tidak seperti menunggu keputusan dari sang mantan yang kemudian diputus, menunggu keputusan mau dinikah atau tidak sampai 2 tahun 3 tahun ya. Tidak perlu selama itu sahabat-sahabat melihat proses pemotongan ini, tapi cukup 9 menit saja. Jadi mohon bersabar. Nanti kalau sudah selesai, nanti ada proses pengeleman. Nah, lem apa yang akan kita gunakan dalam proses kali ini? Lem itu sebenarnya tidak harus menggunakan lem yang khusus, menggunakan lem akrilik ya, seperti lem besi, kemudian resin, itu juga bisa digunakan untuk lem ya. Kali ini kita akan menggunakan lem besi, memang prosesnya lebih cepat, makanya kita harus perhitungkan matang sebelum ditempelkan dan dilem. Diperhitungkan dengan matang ketika itu sudah disambungkan dengan benar atau tidak, sudah disambungkan sudah benar atau tidak, maka jangan sampai salah. Maksudnya ketika diperkirakan nanti disambung itu jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah disambung, sudah dilem itu jangan sampai ada yang salah. Ketika sudah salah, nanti akan total dirubah semua, dibikin lagi akan banyak akrilik yang dibuang secara percuma. Makanya dalam proses seperti ini kita lebih lama waktunya untuk mendesain daripada memotong ya, lebih lama waktunya untuk mendesain daripada memotong. Makanya saya kasih tarif kepada teman-teman sahabat-sahabat yang pesan ke saya dengan bentuk model yang berbeda, kemudian memiliki konsep yang juga berbeda, sehingga ada penyesuaian kembali, bentuk-bentuk tersebut disatukan. Makanya ada yang namanya trouble error gitu kan. Makanya dengan kondisi seperti itu biaya desain kita juga cukup lumayan sih, tapi di samping ngedol sawah konon kan juga ada biaya tambahan seperti biaya untuk pembelian akrilik. Ketika percobaan itu kemudian gagal ya, akrilik yang terbuang itu kemudian sudah terbayarkan ya. Kita pun nggak canggung ketika mau uji coba, bikin dulu kemudian kita sambungin dan sebagainya. Jadi kita tidak merasa rugi dan tidak dirugikan, sahabat-sahabat atau teman-teman yang pesan juga tidak dirugikan. Tidak dirugikan dalam arti oke, biayanya murah, tapi prosesnya lama, bisa sampai setahun mungkin, atau sebulan atau 2 minggu, karena kita juga harus menyesuaikan budget kita untuk menguji coba seperti ini dengan biaya yang terbatas. Karena biayanya murah, jadi menunggu satu waktu yang lain untuk dicoba lagi, didesain kembali gitu. Jadi kalau teman-teman kalau sudah sekali ada yang model bikin seperti ini, teman-teman mau pesan lagi dengan bentuk yang sama, kita sudah punya konsepnya. Nah itulah, membeli konsep seperti itu yang lebih murah gitu.
tapi menunggu saatnya saya ataupun teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain yang punya mesin seperti ini, tentu kan karyanya beda-beda tuh, punya apa namanya, keinginan apa, model, tipe, kemudian ornamen yang berbeda tentunya dalam membuat kotak. Tapi tujuannya sama ya, kotak itu yang dibuat itu bukan bulat-bulat ya, bukan lonjong-lonjong, tapi kotak. Oh ternyata lebih dari 9 menit ya sahabat. Belum. Oh belum 9 menit. Jadi juga saya sudah lubang sini ya, langsung saya lubang buat tempat apa namanya, engselnya itu. Di sini saya menggunakan engsel besi karena saya rasa dengan engsel besi kita lebih praktis, tidak membuat ulang engsel dari akrilik juga gitu, karena prosesnya lama. Membeli pun kita masih belum ada koneksi ya, juga meskipun ada, harganya lebih mahal daripada yang engsel besi. Kalau lebih murah mungkin saya akan lebih banyak beli gitu. Sini untuk kotaknya saya gunakan warna putih susu ya. Tapi untuk apa, pintunya nanti akan saya buat dengan menggunakan akrilik warna putih bening. Berikut hasil dari pembuatan kotak yang tadi sudah dilakukan pemotongan. Kita di sini engselnya pakai engsel besi karena yang nggak ada lagi. Nah kita tidak menggunakan baut, tapi menggunakan kunci-kunci dari akriliknya sendiri. Begitu. Terus kita kasih penutup kunci luar supaya ketika ditutup itu tidak mudah terbuka. Ini. Nah, buka lagi. Tuh. Shape top Markotop.